Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita melihat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini. Wah, saya senang ini masih ada angkat tangan. Terima kasih banyak. Alkitab berkata, tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Wah, mengerikan ya. Apa artinya? Artinya bahwa dunia yang sangat kita cintai ini dan segala yang ada di dalamnya, yang ada di atas bumi, akan dibakar dengan api. Ayat 8 dan 9 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu? Bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kemudian kalimat berikut ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, tapi dia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena dia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya mereka semua atau semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, masih ada kesempatan supaya orang berbalik dan bertobat. Hari Tuhan akan datang. Makanya Petrus katakan ada penundaan. Tapi Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Dia hanya tidak mau melihat kita binasa. Tuhan tidak mau ada umat-umatnya binasa. Dia ingin kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran. Itulah sebabnya dia menunggu. Mengapa? Masih banyak orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang di agama yang lain. Masih banyak pria dan wanita yang baik. Yang berada di tahanan sekalipun saat ini. Yang ketika mereka dengar suara Tuhan. Mereka akan keluar dari sana. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Pada waktu saya bertugas di daerah Jawa Timur. Wow. Seminggu minimal 1 kali seminggu. Saya melawat ke penjara. Dan saya percaya orang-orang ini banyak. Saya berkakaya di penjara. Baik di Madiun, baik di Bali. Banyak yang bertobat di Malang. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Banyak orang di luar sana yang menunggu itu. Tuhan menunggu. Kenapa? Dia ingin kita memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran. Itu sebabnya dia menunggu. Di dalam ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan juga akan tiba seperti pencuri. Saudara-saudaraku luar biasa. Apakah ada orang di sini yang pernah didatangi rumahnya atau dikunjungi oleh pencuri? Apakah pencuri yang mau datang ini mengirim catatan untuk memberitahu bahwa dia akan datang? Dan ketika dia datang, dia hanya memungut apa? Sampah? Oh tidak, saudara-saudaraku. Dia datang untuk mengambil sesuatu yang berharga. Pencuri datang ketika tidak ada harapan. Yang kita tidak harapkan. Yang kita tidak harapkan. Pencuri datang mengambil barang-barang berharga. Tuhan berkata, aku akan datang seperti pencuri di malam hari. Tanpa pemberitahuan. Pencuri datang tidak pernah, pada saat mengunjungi rumah tidak pernah beritahu. Saudaraku, pencuri datang mengambil barang berharga. Yesus tidak datang untuk mengumpulkan sampah dan membersihkan rumah kita. Tidak. Yesus datang untuk mencari emas yang telah diuji di dalam api. Dia cari emas yang sudah diuji di dalam api. Dia datang untuk gandum, bukan untuk lalang. Kita tidak bisa menunggu sampai tanggal tertentu untuk bersiap-siap. Karena Tuhan berkata, kita harus selalu apa? Selalu siap. Ayat 10, masih ingat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti apa? Pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan sekali lagi. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Saudaraku, berapa banyak yang lenyap? Semua akan terbakar. Apa yang terbakar? Unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
Ayat 11 dilanjutkan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, betapa sucinya dan salehnya kamu harus apa? Hidup. Tuhan tidak keberatan saudara-saudaraku, saudara punya rumah yang bagus. Tidak. Kecuali rumah kita menjadi lebih penting daripada rumah Allah. Tuhan tidak keberatan jika kita memiliki banyak uang di bank, di account kita. Kecuali uang itu menjadi lebih penting daripada Allah. Dan jika kita ingin mencari rumah yang sangat bagus, dan uang dan harta benda yang banyak, ingat saudara-saudaraku, Alkitab berkata, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Unsur dunia akan hangus di dalam nyala api. Sudah waktunya untuk berhenti bermain-main. Dan sekarang ada saatnya memutuskan untuk pergi ke surga. Kita pasti ke surga. Bagaimana menurut saudara? Ya, kita putuskan untuk itu. Karena dengan duduk diam, bermain-main dengan kehidupan dunia ini, maka kita telah memutuskan untuk mengikut setan. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, kata Tuhan, dia melawan aku. Jadi jangan berpihak kepada pihak setan. Datang kepada Tuhan. Tuhan kata, siapa tidak bersama dengan aku, ia akan apa? Melawan aku. Tuhan berkata, jika ada orang yang datang, apakah dia pemabuk, apakah dia pelacur, apakah dia pencandu narkoba atau penjudi, tidak peduli siapa itu, atau apapun yang mereka lakukan, katakan padanya, keselamatan itu adalah cuma-cuma. Kalau Tuhan katakan, Pendeta Haflar, katakan pada orang berdosa itu, bahwa keselamatan itu cuma-cuma. Aku mengasihi dia. Aku mau menyelamatkan dia. Luar biasa. Katakan kepada orang banyak, waktu sudah hampir selesai. Luar biasa saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, jika ada yang ingin memutuskan untuk melayani Tuhan. Nah, ini lebih bagus. Lebih baik dia mengambil keputusan sekarang ini. Kalau saudara mau melayani Tuhan, ambil keputusan saat ini. Pendeta Haflar, katakan kepada mereka untuk tidak kecewa. Kenapa? Karena telah lama mereka melayani Tuhan. Ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Katakan pada mereka jika mereka telah berumur 90 tahun. Dan mereka telah melayani setan selama 90 tahun. Katakan pada mereka, aku masih menerima mereka. Luar biasa kalimat ini. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kenapa? Hari kedatangan Tuhan akan seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu. Dan semua yang mengikat manusia akan dibakar. Saudaraku, waktunya hampir habis. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka telah menghancurkan hidup mereka, sehingga keluarga mereka sendiri tidak mempedulikan mereka, aku mempedulikan mereka. Katakan kepada mereka bahwa waktunya sudah hampir habis. Katakan kepada mereka, jika hari ini kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Katakan kepada mereka, sekarang adalah waktunya. Lihatlah, keselamatan sudah tiba. Saudaraku, betul apa yang Tuhan katakan. Katakan kepada orang banyak, bagaimana Tuhan mengasihi. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudaraku, kalau saya bikin ilustrasi, bagaimana itu pemberian yang cuma-cuma, luar biasa saudaraku. Seandainya saya punya sesuatu, ini kebetulan di meja ada sesuatu ini, ya. Saya mau berikan kepada saudara. Mudah-mudahan saudara lihat apa ini ya. Sanitizer di tangan saya. Oh, tidak kelihatan ya. Ini oke. Saya katakan ambil ini. Pendeta Sonson ambil ini. Bagaimana caranya ambil? Dia akan ulurkan tangannya. Tapi kalau saya akan tunggu dulu. Menyanyi dulu. Berarti ada usahanya dia. Bukan cuma-cuma. Dia menyanyi dan dia dapatkan ini. Tapi kalau saya katakan ambil ini. Dia ulurkan tangannya dan saya berikan. Tanpa ada sesuatu yang saya katakan. Itulah pemberian yang apa? Cuma-cuma. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian Allah. Yesaya 1 ayat 18 Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba. Luar biasa Tuhan ini.
Saudaraku, di dalam pelayanan saya menyimpulkan bahwa ada orang yang sulit untuk menerima diselamatkan. Masih ingat pembahasan kita malam pertama? Sulit untuk apa? Diselamatkan. Karena mereka tidak mau. Mereka dengar omong kosong dan tepuk tangan orang lain. Mereka buang-buang waktu, buang-buang uang, buang kesempatan untuk diselamatkan. Makanya mereka sulit untuk diselamatkan. Ketika kita datang dengan cuma-cuma, dengan tidak meminta apa-apa, dan menyampaikan kebenaran Tuhan, kita tunjukkan dalam kitab, minta mereka catat ayat itu. Jika tidak ada dalam kitab, itu adalah kebohongan. Dan ketika kita melakukan itu, meminta mereka untuk memeriksa Alkitab, jika mereka melawan dan tidak mau mendengarkan apa yang salah, maka mereka sangat-sangat luar biasa. Apa artinya luar biasa di sini? Mereka salah menangkap bagaimana apa yang kita sampaikan kepada mereka. Saudaraku, Matius 15 ayat 3 katakan begini. Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kemarin ayat yang sama saya bahas ya. Orang-orang ini menjadi sangat marah kepada para muridnya. Hanya karena makan tanpa apa? Membasuh tangan mereka. Adat istiadat. Mereka datang kepada Yesus. Dalam ayat 2 mereka katakan, mengapa muridmu melanggar apa? Adat istiadat nenek moyang kami. Mereka tidak basuh tangan dan makan. Saudaraku, manusia saat itu terus melawan, terus berdebat, terus menolak dengan tradisi dan ide-ide mereka sendiri. Saat ini banyak manusia di luar sana mau berdebat, melawan, menolak Tuhan dengan ide mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita banyak tantangan. Tuhan katakan pada saat melihat mereka, Tuhan pun menjawab, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 9 Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kristus berkata bahwa tidak cukup menyembahku dengan cara manusia. Perintah manusia. Tidak cukup untuk melakukan apa yang benar menurut pikiran kita. Tapi kita harus menurut perintah Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Bukan apa rencana kita. Amsal 16:25 katakan. Ada jalan yang disangka lurus. Tapi ujungnya menuju apa? Maut. Apakah kita akan mentaati Tuhan dan perintah-perintahnya? Atau apakah kita akan mengikuti manusia? Tidak ada yang akan memaksa saudara dan saya. Saudaraku, jika kita memutuskan bahwa kita akan memenuhi perintah-perintah manusia, saudaraku, setidaknya kita tahu mengapa Anda akan menjadi hilang untuk selamanya. Jika kita menginjak-injak akan hukum hari Sabat, kita pelajari kemarin. Yang mana kita tahu itu adalah hari suci Allah. Demi kenyamanan atau tradisi, kita menjaga hari yang lain. Maka kita jangan heran kalau kita akan ditolak untuk selamanya. Saudaraku, hanya karena banyak orang yang menyembah pada hari yang disucikan manusia, bukan berarti bahwa itu adalah hari Sabat yang benar. Tuhan mau kita menyucikan hari Sabat yang benar. Masih ingat ayat yang saya berikan tantangan kepada kita, Markus 2 ayat 7-28? Dikatakan, Tuhan adalah atas hari Sabat. 28. Saya bertanya kemarin, kalau bukan hari Sabat, siapa Tuhannya? Tuhan atas hari Sabat, kita katakan kita umat Tuhan. Hei, Ibrani 4 ayat 9. Di sana dikatakan masih tersedia satu hari ke-7 bagi umat Allah. Kalau kita menyatakan saya umat Allah, hari ke-7 yang harus saya sucikan. Jika kita berpegang terus pada tradisi dan kebiasaan kita, saudara-saudaraku ingat, tidak peduli apapun harganya, itu berarti kita tidak akan masuk surga. Saya mau kita masuk surga. Kita pasti ke surga. Tapi kalau kita pegang pada tradisi, hari yang disucikan oleh manusia, bukan hari Sabat yang benar, hati-hati, kita akan hilang. Saudaraku yang kekasih,
kita harus membuat keputusan. Siapa yang kita layani? Kalau kita melihat kalimat ini. Bukan hanya itu. Allah juga menghendaki agar umatnya hidup dengan sehat. Saya sangat senang pelajaran kesehatan tiap malam di sini ya. Apalagi sahabat-sahabat saya dari CMC. Wow. Mereka betul-betul fokus dengan kesehatan. Allah menghendaki umatnya hidup dengan apa? Sehat. 3 Yohanes ayat 2. Tuhan katakan, Tuhan mau agar kita sehat-sehat dan baik-baik saja. 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan, semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya. Manusia seutuhnya itu terdiri dari 4 aspek. Rohani, pikiran atau mental, badani, tubuh, dan juga apa? Sosial. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 dikatakan, menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Saya pernah mendengar satu cerita tentang seorang yang mengikuti satu ekspedisi. Saudaraku, dia akan mendaki gunung. Wah, luar biasa, pendaki gunung. Dengan ditemani oleh seorang pemandu untuk mendaki. Tapi pendakian itu adalah sangat menantang. Ketika dia datang, dia memiliki begitu banyak barang. Dia memiliki kamera yang sangat besar. Dia membawa ransel di punggungnya. Dia memiliki satu termos yang penuh dengan susu coklat yang panas. Wah, luar biasa. Kemudian dia memiliki teropong yang tergantung di lehernya. Ya, dia pakai teropong. Dia memiliki banyak barang. Kemudian pemandu itu bertanya kepadanya, saudara, apa kamu akan mendaki gunung dengan ini? Dengan kami dan membawa semua ini? Oh, dia jawab, oh iya. Kemudian pemandu ini katakan, Anda tidak bisa membawa semua barang ini. Oh, jangan khawatir. Dia katakan, jangan khawatir. Saya pasti bisa. Saya ingin mengambil beberapa foto di atas sana. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman saya. Dia belum mengetahui jalur pendakiannya bagaimana. Kemudian mereka berdua mendaki. Mendakilah. Jalur pendakian sementara mendaki menjadi semakin sempit dan semakin sulit. Dengan cepat orang ini menjadi sadar. Ketika dia tidak bisa sampai di atas dengan semua barang ini, dia sadar. Kemudian dia mengambil inisiatif. Ranselnya dia lemparkan, saudaraku. Ranselnya dia lemparkan di samping jalur pendakian. Dan dia terus mendaki. Satu beban hilang. Kemudian yang kedua, makin susah. Termosnya yang penuh dengan susu coklat. Dia tinggalkan. Dia minum, kemudian dia tinggalkan. Oke, 2 bagian sudah dia lepas. Sementara berjalan. Teropong yang tergantung di lehernya. Dia tidak bisa lagi. Makin sulit jalur pendakiannya. Dia mulai tinggalkan teropongnya. Bahkan dia melepas topi yang ada di kepalanya. Saudaraku, apa artinya? Akhirnya dia menanggalkan sesuatu. Semuanya dia tanggalkan. Dan dia bisa tiba di sana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanan sehat Tuhan mau kita makan. Kalau kita mau makan makanan yang Tuhan kasih. Ya. Bagaimana dengan mereka yang makan makanan haram? Bagaimana dengan makanan yang Tuhan inginkan kita makan? Saya coba kita membuka Alkitab kita ya. Di tangan saya ada Alkitab. Mari kita buka Alkitab. Untuk makanan-makanan yang Tuhan inginkan, ada 2 pasal di sini. Saudara boleh lihat ya, di dalam Imamat pasal 11 dan di Ulangan pasal 14. Imamat pasal 11, kalau saudara lihat ayat 2 dan 3, itu mengenai makanan binatang yang bisa kita makan. Harus mama biak. Saya ambil intinya ya, saudara baca nanti. Imamat 11, Ulangan 14. Itu adalah yang kuku belah dan memawa biak. Kalau yang di air harus bersisik dan bersirip. Nah, bagaimana dengan unggas? Unggas, saya mau sampaikan kepada saudara, dia punya tembolok. Dia berjalan, dia tidak melompat, tapi dia berjalan karena dia punya paha. Itu yang boleh kamu makan. Nah, saya kasih contoh.
Kalau kita lihat binatang berkaki 4 harus kuku belah mama biak. Seandainya ada kuda, ya. Nah, saudaraku, kalau ada kuda, boleh nggak kita makan? Kuda kan mama biak, tapi dia tidak punya kuku belah. Bagaimana dengan babi? Sama. Salah satu tidak bisa dua-dua. Bagaimana dengan kerbau, sapi? Nah, itu sapi kuku belah, mama biak itu boleh kita makan. Nah, itu contoh. Bagaimana binatang di air? Air tawar kah? Air asin kah? Air payo kah? Tuhan katakan harus bersisik dan bersirip. Bagaimana dengan udang? Orang katakan ada sisiknya, tapi nggak ada siripnya. Tapi itu bukan sisik. Ya. Bagaimana dengan kepiting? Juga nggak bisa. Bagaimana dengan lele? Nggak bisa. Bagaimana dengan bandeng? Bandeng ada sirik, ada sisik, ada sirip. Bagaimana dengan tongkol? Saudaraku, tongkol ada sisik. Halus di bagian kepala. Tongkol boleh, karena ada sirip juga. Nah, itu contoh. Jadi kalau yang unggas, ada tembolok, ada paha, dan dia berjalan. Dia tidak lompat. Contohnya burung merpati, ayam, tapi yang lain gitu ya. Jadi itu yang kita bisa makan. Nah, bagaimana dengan mereka yang makan makanan haram? Dikatakan mereka akan apa? Dihilangkan. Ya, kalau saudara baca di Yesaya pasal 66, wah, mereka akan apa? Dibinasakan, saudaraku. Yesaya pasal 66 bagian ayat yang ke-17. Mari kita lihat. Saudara buka Alkitab. Kalau saudara punya Alkitab di situ, mari kita buka Alkitab. Yesaya pasal 66. Ya, ayat yang ke-15 dan 17. Tapi saya mau baca ayat yang ke-17. Ini kita kadang. Dan mereka meluluskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya. Nah, ini dia. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita Tuhan minta untuk apa? Tetap setia melakukan apa? Apa yang dia katakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dibicarakan Alkitab tentang minuman? Apa yang Alkitab bicarakan tentang minuman, saudaraku? Kalau saudara lihat Amsal 20 ayat 1, tidak bijak orang yang terhuyung-huyung. Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Kenapa? Tentang minuman keras itu akan menyerang liver. Kita boleh dapatkan nanti liver cirrhosis namanya, kanker liver. Dan ini akan membuat kematian. Satu kali ada orang bawa mobil. Orang bawa mobilnya. Kemudian mobil truk ini tiba-tiba ada 2 jalur. Dia masuk di tengah. Dia tabrak yang di tengah. Full masuk. Nah, kemudian dia ditanya sama polisi. Kenapa kamu tabrak? Dia jawab, saya tidak tabrak. Saya masuk di jalur kiri. Saya tidak nabrak, padahal dia sudah tabrak. Kenapa? Karena dia mabuk. Dia lihat 2 tiang. Dia masuk, dia tabrak dua-dua. Nah, saudaraku, karena minuman keras. Minuman keras akan menyerang otak. Ya, kalau saudara baca baik-baik Amsal 23, 29 sampai 35. Amsal 20 ayat 1. Kita tidak layak, tidak bijak orang terhuyung-huyung karena minuman itu. Bagaimana kopi dan teh? Nah, saudara-saudaraku, masih ingat ada satu ayat 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, jika engkau minum atau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Saudara, bagaimana kopi dan teh? Contoh bensin, mobil yang saudara punya, kendaraan yang saudara punya. Apakah itu sepeda motor, apakah mobil? Kalau disuruh isi bensin, saudara mau isi minyak tanah, mau isi solar, gak mungkin. Harus isi bensin. Tuhan sudah bentuk tubuh kita untuk mengisi makanan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Baik saudaraku, banyak hal duniawi cukup berharga. Berharga seperti apa? Apakah berharga daripada keselamatan yang ditawarkan? Diselamatkan di dalam kerjaan Allah? Saudara yang kekasih, kita perlu untuk mengambil keputusan. Setan akan mencoba menggoda kita untuk lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada Kristus. Dan orang-orang tidak akan berpikir lebih jauh mengenai makanan, mengenai minuman, dan sebagainya.
ketika dunia ini akan dibakar, hanya ada satu orang yang dapat menolong kita. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Yesus berkata, kita harus bersedia meninggalkan semuanya. Karena kita memiliki dan mengikutinya. Hanya satu orang yang dapat membawa kita ke surga. Hanya satu tempat perlindungan. Itulah siapa? Itulah Tuhan. Saya mau bahas satu bagian. Masalah uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan meminta kita untuk mengembalikan persepuluhan. Saudara, di dalam Malaki pasal 3. Ayat 8 sampai 10. Malaki 3 ayat 8 sampai 10. Kalau saudara lihat ayat 8, satu pertanyaan keluar. Bolehkah manusia menipu Allah? Tuhan katakan, namun kamu menipu aku. Kemudian mereka tanyakan, dengan cara apa kami menipu? Perhatikan. Ayat yang berikutnya. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan jawab, mengenai persembahan dan persepuluhan. Persepuluhan dan persembahan. Ayat 10 Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya aku ada persediaan makanan dan minuman di rumahku. Nah, baik saudaraku. Mengenai persepuluhan, persembahan dan persepuluhan. Kalau saja persepuluhan, itu berapa? Kalau saya punya gaji 1 juta, 1/10 dari 1 juta adalah 100.000. Mudah kita memberikan 100.000. Persembahan, ya kalau di organisasi Advent dianjurkan kalau boleh 10%. Ya, tetap saya memberikan 10%. Jadi persembahan 10%. Begitu juga perpuluhan 10%. Nah, saudara, Tuhan katakan kalau kita berikan itu, Dia akan buka tingkap di langit. Diberikan curahkan berkat. Tapi jangan kita tahan. Tuhan katakan, bolehkah kita menipu? Boleh, Tuhan katakan. Karena apa? Melalui persembahan persepuluhan. Saudaraku yang kekasih dalam kita menempatkan teman kita mungkin. Keluarga kita sebelum Tuhan. Kita menempatkan uang posisi sebelum Tuhan. Kita menempatkan rumah kita sebelum Tuhan. Kita menempatkan tradisi sebelum Tuhan. Kita menempatkan para pengkhotbah sebelum Tuhan. Saudaraku, saya ingin bicara kepada kita, saudara-saudara pada malam ini. Apa tujuan saudara pergi ke gereja? Apa tujuan kita pergi ke gereja? Untuk menyenangkan pengkhotbah? Tidak. Untuk teman saudara yang adalah pendeta di gereja? Tidak. Atau untuk mencari Tuhan dan mempersiapkan kita ke surga? Saya harap itu yang ada. Saudaraku, kadangkala kita ke gereja pun tidak seperti itu. Sekali lagi, persepuluhan penting. Kita bawa ke gereja. Tuhan kan bawa itu ke perbendaharaan rumah Allah. Kita pergi ke gereja. Dan hanya satu orang yang dapat menolong kita. Tempat pelindung kita adalah siapa? Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita perlu untuk mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan. Setan menggoda kita selalu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekarang jika tujuan kita adalah untuk pergi ke gereja, pergi ke surga, kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jika kita bersedia melakukan itu, saudaraku, jangan bermain-main dengan gereja. Jika kita tidak bersedia melakukan semuanya yang Tuhan perintahkan, mengapa repot-repot, saudaraku? Lagi pula kita juga akan apa? Hilang sendiri. Yosua 24 ayat 15 katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih hari ini kepada siapa kamu akan apa? Beribadah. Saudaraku, jika gereja tiba-tiba terbakar, ini satu contoh. Ada petugas pemadam kebakaran yang berdiri di panggung. Kemudian dia katakan begini, semuanya ikut saya karena hanya satu jalan. Saya tahu jalan keluar. Ikut saya semuanya. Saya percaya kita akan pasti ikut dia. Walaupun kita harus apa? Melompati bangku dan sebagainya. Saya hanya dapat membayangkan jika seorang berkata, dia katakan begini, Pak Pendeta, kata pendeta saya akan diselamatkan, ya, kita semua akan diselamatkan.
Ini kata pendeta saya, dia datang. Pendeta atau Pak Ketua atau saudara, kata pendeta saya, kita semua akan apa? Diselamatkan. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Wah, luar biasa ini. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Pasti ada lebih dari satu jalan untuk itu. Wah, saudara-saudaraku, jika kita anggap bahwa melayani Tuhan itu adalah satu kejahatan, maka layani siapa yang saudara sukai. Tapi saya dan keluarga saya, kata Yosua. Apa dikatakan? Kami telah lama membuat keputusan untuk terus melayani Tuhan. Aku dan keluarga pada hari ini melayani Tuhan. Sekarang kita harus memilih. Pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan apa? Akan beribadah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan meminta kita memilih yang terbaik. Sekarang, saya telah melakukan beberapa kesalahan. Kita katakan begitu. Saya berjuang bersama dengan saudara-saudara. Kita harus berjuang bersama. Saya harus berdoa seperti saudara. Saya harus menerima janji Allah yang mengatakan bahwa jika saya percaya dengan penuh hati, mau menyerahkan segenap diri saya kepada Tuhan, saya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, biarkan orang kafir tetap marah. Biarkan orang fasik tertawa. Biarkan para pengejek terus mencemooh. Tapi bagi saya, kata Yosua, saya mengutip, bagi saya dan seisi rumah saya akan melayani Tuhan. Tidak akan ada yang dapat menghalangi kami dan keinginan Tuhan atas kehidupan kami. Kami telah membuat keputusan. Kami sedang dalam perjalanan ke surga. Saudaraku, saya sudah buat keputusan. Saya dan keluarga kami akan melayani Tuhan. Luar biasa. Banyak hal mungkin kita lakukan kesalahan. Mari kita berjuang bersama. Berdoa, minta kuasa Tuhan untuk itu. Markus 9:43 katakan, saudara baca, ini adalah kata-kata Yesus yang diucapkan. Begitu banyak hal yang menghalangi kita. Ya, begitu banyak hal yang menghalangi kita. Kita mungkin menjadi sangat mudah terpengaruh dari tujuan surgawi kita. Yesus melihat kelemahan itu pada setiap pria dan wanita. Dan dia berbicara dalam istilah dan yang aneh. Sekali lagi, istilah yang aneh atau radikal tentang bagaimana membuat keputusan. Disinilah kita harus kenal suara Tuhan itu. Disinilah kita kenal suara Tuhan. Inilah istilah yang aneh Tuhan katakan dalam Markus 9:43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Luar biasa ini, ya. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan di dalam neraka. Tangan dan kaki. Sekarang berikut yang ketiga. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua tapi dicempatkan kemana? Di dalam neraka. Saudaraku, banyak hal kecil menghalangi kita. Tuhan katakan buang itu semua. Kalau itu menghalangi kita, mempengaruhi tujuan surgawi kita, kita hilangkan itu. Saya tidak mau katakan penggalah atau cungkilah mata itu, ya. Tapi kita hilangkan itu, kita buang. Kita kenali suara Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita datang kepada. Saudaraku, suara Tuhan itu sangat merdu. Apa artinya ayat itu? Mengapa Yesus berikan ayat itu memakai bahasa seperti itu yang sangat kontroversi? Apakah Tuhan kita adalah seorang yang sadis? Menyarankan supaya kita benar memotong tangan kita, mencungkil mata kita? Mari kita artinya. Yesus mengatakan bahwa jika ada sesuatu atau seseorang di bumi ini, itu artinya yang berharga seperti mata kiri Anda atau tangan Anda atau kaki Anda. Jika orang itu berdiri antara Anda dan hidup yang kekal, potong saja atau buang saja orang itu demi hidup yang kekal. Tidak ada di tengah. Kita harus memilih Tuhan kita. Saudaraku, saudara telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak akan memandang Anda
sama seperti sebelum Anda datang ke pertemuan atau ke Zoom ini. Kita hadir di sini dengan ketidaksengajaan. Begitukah? Tapi Roh Kudus, mungkin karena saya tidak sengaja saya ada di sini. Saudaraku, jangan salah. Tuhan sudah menuntun kita. Roh Kudus yang membawa kita ke sini, di Zoom ini. Karena Tuhan ingin kita mendengarkan tentang peringatan tentang dunia akan hancur. Kisah para Rasul 17 ayat 30 dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Tetapi ketika terang datang, Dia memberi kita tanggung jawab terhadap terang yang telah kita terima. Dan Tuhan telah mengirimkan terang itu untuk kita. Saudara-saudaraku, Tuhan membawa kita. Roh Kudus yang membawa kita ke sini di pertemuan Zoom ini. Tidak ada lagi zaman kebodohan. Tapi kita buka mata hati kita. Bagaimana Tuhan inginkan kita hidup sepertinya. Jadi sekarang Tuhan memohon kepada kita semua. Memohon kepada saudara. Jangan biarkan apapun. Jangan biarkan siapapun menghalangi kita. Kita lihat. 2 Petrus 2 ayat 21-22. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Kalau tidak pernah kenal kebenaran, dia tidak pernah tahu itu dosa yang apa. Dosa yang bagaimana itu? Dosa ketidaktahuan. Ya. Tapi kalau sudah kenal, sudah tahu, itulah dosa yang tidak diampuni dan tidak mau melakukan. Lemah dan tidak diampuni. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudaraku, kita dapat lihat bahwa Alkitab menggunakan bahasa yang mengerikan di sini. Namun Alkitab mengatakan bahwa lebih baik jika kita belum pernah mendengar. Mendengar apa? Kebenaran itu. Alkitab mengatakan daripada setelah kita dengar, kita malah berpaling dari kebenaran itu. Ketika orang yang berada dalam kegelapan memiliki kesempatan untuk menerima terang firman Tuhan, kemudian berbalik dari jalannya, kembali melakukan apa yang selalu dia lakukan, maka dia itu seperti babi. Ya, sudah tahu kebenaran kemudian berbalik lagi, seperti babi yang dimandikan dan kemudian kembali lagi kemana? Ke kubangan. Atau seperti apa dikatakan anjing yang kembali lagi apa? Ke muntahnya sendiri. Saudaraku, sangat mengerikan. Kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita tidak ikut. Masih ingat malam kedua, itulah dosa yang tidak diampuni. Kita tahu, tapi kita sengaja melakukan apa? Pelanggaran-pelanggaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi saya berkata kepada saudara, seperti yang Yesus katakan, jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau, potonglah. Jika kaki kananmu menyesatkan engkau, potong juga. Saudaraku, jika teman-teman kita berada di antara kita, mempengaruhi kita menuju neraka, mereka bukanlah teman yang apa? Bukan yang setia. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan doa kita. Ya, mereka membutuhkan doa kita, tapi bukan kesetiaan kita. Siapa saja yang mencoba untuk mengubah kita menjadi lebih jauh dari posisi yang telah kita ambil dengan Tuhan. Siapa yang mengejek kita atau meremehkan kita, bukanlah teman yang setia. Saudaraku, jadi jika kita punya teman yang menghalangi kita terhadap kehendak Allah bagi hidup kita, maka putuskan saja hubungan persahabatan dengan dia. Jangan biarkan sahabatmu, jangan biarkan temanmu, teman kita membuat kita berbalik dari satu-satunya teman yang kita butuhkan. Nah, pertanyaannya, siapakah satu-satunya teman yang kita butuhkan? Jawabnya adalah Yesus, sahabat terindah yang menghapuskan dosa. Saudara-saudaraku, ketika kita berada bersama-sama dengan orang yang menjaga hukum Tuhan, yang menurut kepada Tuhan, kita bergabung dengan keluarga yang penuh kasih. Di situ ada persekutuan yang penuh kasih. Mereka bahkan menyambut kita di dalam nama Tuhan. Kita percaya dalam kekebaran yang sama. Kita menguduskan hari Sabat yang sama.
Kita makan makanan yang sama dengan perintah Tuhan. Kita mengembalikan persembahan persepuluhan kita. Kita memiliki pengharapan yang sama di dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku, saat kita memutuskan untuk melayani Tuhan, kadangkala suami istri kita menjadi lebih kejam. Bukan karena apa-apa, tapi mereka telah memutuskan. Sekali lagi, mereka lebih kejam karena mereka telah memutuskan untuk apa? Tidak mau bersama dengan kita. Kadangkala suami istri kita menjadi lebih kejam untuk hal itu. Tetapi mereka tidak mau, tapi kita terus jalan karena kita putuskan untuk melayani Tuhan. Saya lebih melihat dari semua yang terjadi. Mari kita lihat. Jangan terlalu kaget kalau hal yang sama terjadi pada diri kita sendiri. Banyak orang yang tidak menyukai kita. Sahabat kita, suami, istri, orang tua kita. Kalau kita putuskan berjalan dengan Tuhan. Nah, itu pertanyaan. Bagaimana dengan keluarga saya? Mari kita lihat di slide ini. Bagaimana jika mereka menentang keputusan saya untuk mengikut Tuhan? Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 33. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ngeri saudara-saudara. Kita harus mengambil keputusan sendiri. Tidak ada grup, tidak ada keluarga. Karena keselamatan adalah pribadi. Ayat 34 katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Orang tua, saudara, keluarga bisa saja menjadi musuh orang itu. Kalau tidak mendukung akan apa? Kerohanian kita yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Saudaraku, saya ingin memberikan contoh. Ini cerita tapi saya sudah tuliskan di slide. Semoga saudara bisa membaca juga. Ada seorang wanita yang dibaptiskan di Cincinnati. Setelah dibaptis, diadakanlah acara makan malam untuk semua orang. Semua orang menikmati persekutuan itu. Wanita itu tidak bisa ditemukan. Dia terus duduk di luar dan dia terlihat punya begitu banyak masalah. Dia pikirkan apa yang akan terjadi. Dia adalah seorang kuat, tenang, bahkan tidak menceritakan masalah yang dia miliki. Sementara orang lain masih makan, dia masuk ke dalam mobilnya dan dia pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, masalahnya makin menjadi jelas. Suami wanita itu berkata kepada wanita itu, jika kamu dibaptis, bergabung dengan gereja itu, dan memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan, aku akan membunuhmu. Saudaraku, dia berpikir, apa yang akan terjadi? Tapi wanita itu tidak ragu. Dia kembali memutuskan di dalam pikirannya, jika saya mati, saya akan mati karena saya melayani Yesus. Saya mati karena Tuhan mau menyelamatkan saya. Suami saya tidak pernah menjadi suami yang baik. Mengapa saya harus menahan diri? Mengapa saya harus bertengkar dengan dia? Yang akhirnya saya pun bisa masuk neraka. Saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Saudaraku, dia dibaptiskan. Pada waktu baptisan dia dibaptiskan. Dia pulang ke rumah. Dengan catatan dia siap untuk dibunuh. Tapi pada waktu dia sampai di rumah, dia mencari suaminya. Tapi suaminya tidak kelihatan. Setelah jam 10 malam, suaminya masih belum pulang. Dia mulai gelisah. Dia mulai telepon bar-bar yang dekat di sana, di mana suaminya pernah sering ke tempat itu. Dia coba cari di sana. Tapi dia tidak dapat menemui suaminya. Saudaraku, saat tengah malam, dia menelpon polisi. Kemudian polisi katakan, mari kita periksa rumah sakit. Ketika mereka pergi ke rumah sakit, mereka menemukan suaminya di sana. Suaminya sudah digips dari leher sampai ke bawah. Sekarang, suaminya adalah orang yang membutuhkan doa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan katakan,
Barang siapa mengasihi bapa lebih dari ibunya, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Saudaraku, ketika kita mengutamakan Allah, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Seperti wanita ini. Dia datang, dia ambil keputusan daripada sebertang apapun terjadi. Daripada suami saya bawa ke neraka, saya mau pergi ke surga. Dia baptis. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata lain. Dia tidak diapa-apakan, justru suaminya yang patut didoakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Pemazmur berkata dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Saudaraku, saya ingin mengatakan kepada kita semua pada malam ini, seperti yang Raja Daud katakan di sini. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau Raja Daud mengatakan, ya, aku tidak akan takut bahaya karena apa? Engkau besertaku. Tuhan mungkin memimpin kita melalui ujian. Tapi dia berkata, aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata Daud, aku tidak takut bahaya. Karena engkau apa? Besertaku. Saudaraku, lebih baik berjalan sendiri bersama Tuhan. Daripada dimusnahkan bersama dengan kerabat kita. Dengan sahabat kita. Itu bukan berarti bahwa kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Ketika kita marah, kita tetap ceria. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Ketika orang mengutuk kita, berdoalah untuk mereka. Saudaraku, jika ayah dan ibuku, ya, ayah dan ibu kita menyuruh kita meninggalkan Tuhan, sekali lagi, tetaplah hormati dia. Dan katakan dengan sederhana bahwa kita akan tetap menuruti Tuhan. Kalaupun keluarga sahabat kita akan tinggalkan itu, katakan, hormati mereka, bahwa kita tetap menuruti siapa? Menuruti Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa mengikuti Yesus karena mereka bergantung kepada orang lain. Menunggu agar orang lain melakukan yang benar. Saudaraku, Tuhan tidak menyelamatkan pasangan. Dia akan menyelamatkan orang satu persatu. Karena kita tidak diselamatkan berkelompok sekali lagi. Atau orang tua menarik kita, kita menarik orang. Tidak ada. Masing-masing kita. Allah tidak menyelamatkan keluarga per keluarga. Tapi dia akan menyelamatkan satu keluarga di satu saat. Tapi Anda harus membuat keputusan pribadi. Satu saat dia akan selamatkan satu keluarga. Kalau kita setia, kita pasti ke surga bersama keluarga. Satu keluarga setia. Tapi kita harus mengambil keputusan pribadi. Saya mau ikut Tuhan. Adalah satu kebodohan. Saya mau katakan. Jikalau kita hanya duduk dan melihat orang melakukan apa yang benar. Kita tahu itu benar. Tapi kita tidak melakukan kebenaran itu. Sekali lagi. Kita tahu itu benar. Kita tidak melakukan kebenaran itu. Mengapa? Karena kita bisa saja mati. Kapan itu? Kita tidak tahu kapan kita mati. Pada malam ini mungkin. Atau hari ini. Atau tidak ada yang tahu. Kapan kematian itu datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 21. Perhatikan apa Yesus katakan. Dia baru saja berkata kepada muridnya, ikuti aku. Dan Petrus berbalik dan melihat Yohanes di sana. Dan dia berkata, ayat 21, Tuhan, apa akan terjadi dengan dia? Ayat 22 kata Yesus, tetapi engkau ikutlah aku. Saudaraku, selalu melihat orang lain. Seringkali orang melihat orang lain. Oh, saya mengerti kebenaran itu. Tapi bagaimana dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya? Lalu ada yang terjebak dalam kebiasaan buruk. Mereka mau merelakan kerajaan surga demi bir, demi alkohol, demi tembakau, demi makanan haram, makanan yang tidak sehat. Sesuatu yang mereka inginkan. Mereka mau menukar kehidupan yang abadi, mengambil dunia, gantinya mengambil siapa? Mengambil Yesus. Saudaraku,
Ada berapa orang yang mau memiliki raja yang korup daripada raja segala raja. Ada yang mau menerima sekalung berlian daripada berlian dari pangeran yang sebenarnya. Pangeran yang besar. Jika ada hal-hal yang menghalangi kita, sekali lagi, jika ada hal-hal yang menghalangi kita, buang semuanya itu. Berdirilah untuk Tuhan dan Dia akan menolong saudara. Kenali suara Tuhan. Ikut aku. Ikut aku. Aku memberikan kebenaran kepadamu. Saudaraku, Tuhan tidak memanggil mereka yang bertekad untuk hilang. Tapi Dia berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Mazmur 119 ayat 60 katakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintahmu. Saudaraku, Kristus sedang memanggil kita. Banyak orang membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Saya tidak akan memaksa saudara pergi ke gereja walaupun saudara punya kekuatan untuk melakukan. Jika saudara telah melihat kehendak Tuhan dan saudara mau menerima rahmat Tuhan untuk menuruti perintahnya, ikuti Dia. Jika saudara ingin mengikuti Tuhan dan menjadi bagian dari umatnya yang sisa, berencana untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran, ikuti Dia. Putuskan itu di dalam hatimu. Saudara-saudaraku, saat ini beberapa di antara saudara kita mungkin telah memutuskan untuk melakukan kehendak-Nya, berjalan bersama dengan Yesus, di mana telah memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Dia adalah teman terbaik yang kita miliki. Apa yang kita cintai lebih daripada Dia? Apa ada? Saudaraku, siapa yang saudara cintai lebih daripada Dia? Kalau ada, buang segala itu. Kenali suara Yesus, karena Dia memanggil kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Saya ingin menantang saudara-saudara yang ada. Berapakah di antara saudara yang mau mengikut Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut Dia di dalam kehidupan, menerima Dia melalui bicara baptisan? Boleh saya melihat tangan saudara? Adakah yang rindu untuk menerima Yesus? Beberapa tangan boleh diangkat. Terima kasih. Ada beberapa. Malam ini kita akan doakan saudara-saudaraku. Boleh saudara angkat tangan, boleh pakai raise hand. Ya, kalau saudara tidak mau angkat tangan, saya senang melihat saudaraku. Malam ini kita akan berdoa khusus. Tuhan akan menolong kita. Tuhan, saya mau mengikuti Yesus. Saya mau untuk datang kepada Tuhan. Saya mau tinggalkan semuanya. Karena Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saya. Kalau saudara rindu, saudara sudah angkat tangan, saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Engkau Tuhan karena besarlah kasih-Mu. Terima kasih kesempatan belajar firman-Mu. Biar itu dapat menguatkan kami untuk hidup terus bersama dengan Tuhan. Kami tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi kehidupan kami. Ajar kami untuk datang kepadamu. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Sebagaimana Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan memilih Tuhan. Ajar kami untuk terus memilih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami rindu keselamatan menjadi bagian kami. Kami akan pasti ke surga karena Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang lagi bergumul. Tuhan berkati. Yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Engkau melalui baptisan. Tuhan tolong berkati mereka dengan kuasa-Mu. Tetapkan hati mereka untuk mengikut Tuhan. Yang masih bergumul, Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Tuhan, berkati masing-masing kami pada malam hari ini. Apabila kami istirahat, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan dengar doa kami. Ampuni dosa kami, agar kami layak datang kepadamu. Kiranya damai daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan kudus akan memberkati kami sejak sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.